akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, menjadi pengingat bagi setiap kami, baik yang menyampaikan dan yang akan mendengarkan. Tolong hamba-Mu Tuhan, mampukan dan layakan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi jemaat di tempat ini. Kami serahkan waktu sepenuhnya dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya mau intermezzo dikit Bapak Ibu. Tadi pagi habis ibadah saya bilang ke Mbak John mengingatkan saya, nanti sore khotbah ya. Gini Mbak John, saya tadi pagi itu suara saya habis Bapak Ibu. Lalu saya bilang, Mbak John doakan ya, karena suara saya lagi habis gitu. Tadi pagi Bapak Ibu mungkin yang ibadah pagi ngobrol sama saya, suara saya setengah gitu ya, agak parau gitu. Tapi saya yakin dan percaya sore hari ini saya bisa sehat. Memang tadi saya minum obat dan saya meyakini dan saya imani adalah Mbak John pasti mendoakan saya ya, supaya sore hari ini saya bisa lancar, suara saya bisa full gitu ya, untuk bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Nah, tema kita bulan ini, tema gereja, yaitu adalah berkat bagi orang yang rendah hati. Kalau Bapak Ibu tadi pagi datang ibadah pagi, Pendeta Agung sudah menyampaikan apa saja yang menjadi berkat bagi orang-orang yang rendah hati. Nah, sore hari ini saya mau berbicara tentang ciri orang yang rendah hati. Jadi bagaimana sih orang-orang yang rendah hati dalam kehidupannya setiap hari, cirinya apa? Gitu ya. Tadi Mbak Nia sudah membacakan, kita akan buka sama-sama kembali 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan juga saudara sekalian. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebenarnya ayat ini adalah lebih kepada penatua atau pemimpin jemaat, karena kalau kita lihat perikopnya adalah gembalakanlah kawanan dengan Allah. Ya, berisi nasihat tentang para gembala, para penatua gereja. Nah, tapi sore hari ini saya mau mengambil khotbah sore hari ini berdasarkan konteks ya, dari ayat-ayat Alkitab dan beberapa ayat Alkitab. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rendah hati dalam bahasa Latin. Kalau dalam bahasa Latin, rendah hati adalah humilitas. Ya, kata ini berasal dari kata humus. Mungkin Bapak Ibu ingat waktu belajar tentang IPA ya, duduk di bangku SD atau bangku SMP, ingat kata humus itu berarti apa? Tanah, ya, betul? Humus adalah tanah, gitu ya. Nah, apa kaitannya? Apa pengertiannya? Yaitu orang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari asal usul dirinya, siapa kita. Kita yaitu adalah ciptaan Tuhan dari debu dan tanah. Dan pengenalan yang sejati, tentang pengenalan diri yang sejati akan membawa kita, sore ini kita akan membicarakan pengenalan diri yang sejati akan membawa kita sebagai manusia untuk memuliakan Tuhan Sang Pencipta. Pengertian rendah hati dapat diperluas jika kita melihat kalau definisinya di dalam bahasa Yunani yang berarti atau berasal dari kata os, yang berarti lemah lembut. Ya. Minggu lalu Didit menyampaikan di ibadah pagi, saya juga dapat insight dari Pak Didit ketika kami diskusi tentang ayat ini di rumah. Ternyata kata rendah hati yang dimaksud di kitab Mazmur itu bukan hanya sebatas rendah hati, tapi lebih kepada lemah lembut. Itu yang juga akhirnya menjadi highlight saya. Oh, berarti saya rendah hati itu bukan hanya membumi, bukan hanya saya apa ya namanya ya,
setara, merasa setara dengan orang lain dan tidak jongkok, tapi lebih kepada itu bahwa rendah hati itu adalah lemah lembut. Nah, kata praus dipakai di dalam salah satu khotbah Yesus di bukit. Kalau Bapak Ibu ingat di Matius pasal 5 sampai dengan 7, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang praus, orang yang lemah lembut. Jadi rendah hati itu tidak hanya, ini makanya menariknya sebuah bahasa gitu ya. Tidak hanya sampai dikata tidak hanya sampai dikata rendah hati, tapi ada makna yang tersembunyi di dalamnya, yaitu adalah lemah lembut. Orang yang praus, orang yang lemah lembut, mereka akan memiliki bumi. Itu adalah salah satu berkat orang yang rendah hati. Nah, sore hari ini kita akan membahas 3 poin. Ya, apa sih ciri dari orang yang rendah hati? Ya, saya akan langsung membahasnya. Yang pertama adalah orang yang rendah hati adalah orang yang paham bahwa dirinya adalah ciptaan Allah yang berdosa. Yang pertama, orang yang rendah hati adalah orang yang paham bahwa dirinya adalah ciptaan Allah yang berdosa. Nah, kita adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kita semua paham, narasi itu ada di dalam Kejadian 1, ya. Ada di dalam Kejadian 3, bagaimana manusia jatuh dalam dosa. Adam, ya. Nah, secara natur keberdosaan kita sebagai manusia yang berdosa, secara natur kita lebih dominan, yaitu untuk jadi orang yang congkak, orang yang sombong. Kalau kita baca narasi kejatuhan manusia, ya, narasi di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu karena mereka ingin sama dengan Allah. Mereka tidak sadar bahwa mereka adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah yang paling mulia dan yang paling sempurna di antara ciptaan yang lain. Karena mereka ingin menjadi sama dengan Allah. Berarti di situ ada bagian di mana manusia sombong, ingin menyamai siapa penciptanya. Nah, sehingga natur keberdosaan kita membuat kita saat ini ya sombong. Seringkali kita merasa bahwa diri kita adalah ciptaan yang bisa melakukan segalanya. Seringkali seperti itu. Seringkali kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menyampingkan Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, kita hidup di dunia kita hidup di budaya timur. Ya. Kita seringkali menceritakan, apalagi kalau misalnya sudah, mohon maaf ya, kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah tua gitu ya, mencapai sampai sebuah pencapaian yang menurut kita itu sudah tinggi gitu ya, kita akan menceritakan pencapaian kita. Hal ini saya rasakan di pekerjaan saya ya, yang senior terhadap yang junior, ada yang namanya senioritas. Nah, ketika saya bekerja, saya seringkali merasakan seperti itu, bahwa yang senior merasa saya sudah lama di sini gitu ya, saya sudah punya pengalaman yang lebih dari kamu. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Apakah ketika kita menceritakan kepada anak cucu kita menceritakan kepada orang yang lebih muda di gereja, kita menceritakan tentang bagaimana Tuhan atau how great I was, bagaimana saya ini adalah seorang yang hebat. Yang mana yang kita ceritakan? Narasi apa yang kita berikan, yang kita kasih kepada generasi penerus kita? Nah, hal-hal kompetitif ini juga seringkali terjadi di dalam gereja. Ternyata persaingan di dalam gereja pun juga ada, Bapak Ibu. Saya yakin di setiap gereja ada. Dulu zaman saya waktu masih, karena saya pembina pemuda, jadi ya saya mencarikan yang lama-lama pengalaman. Karena saya dulu zaman pemuda saya begini gitu ya. Jadi yang muda ini dipandang tidak bisa apa-apa.
mereka tidak bisa melayani, harus dituntut terus. Ya. Dianggap mereka tidak bisa melayani, mereka tidak mampu. Ini di tempat yang lain, gitu ya. Nah, kembali lagi dalam cerita kejatuhan Adam, kita membaca dalam narasi tersebut adanya keinginan manusia untuk menjadi seperti Allah. Seorang tokoh teologi John Calvin pernah mengatakan bahwa kecongkakan adalah akar dari kejahatan. Jadi kesombongan itu adalah kecongkakan, kesombongan adalah akar dari kejahatan. Congkak ingin menjadi seperti Allah. Sombong tidak menerima posisi yang telah Tuhan tetapkan dalam ciptaan sebagai manusia. Ya. Padahal posisi manusia ketika kita diciptakan, kita adalah ciptaan yang paling mulia. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai dengan 25 mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Apa kaitannya ayat ini dengan kerendahan hati? Ya, yang pertama adalah karena kita ini adalah ciptaan, dan yang namanya ciptaan kita hidup hanya sementara, menguap. Ya. Kalau orang Jawa bilang hidup hanya mampir, kita hidup seperti sekam yang ditiup angin. Kita bukan ciptaan yang bersifat kekal, Bapak Ibu. Kita adalah ciptaan yang bersifat sementara di dunia. Nah, yang setelah itu kita kembali lagi ke rumah kepada ciptaan kita. Nah, Bapak Ibu ingat waktu kita mungkin pernah dengar firman tentang kekhawatiran. Firman Tuhan katakan bahwa bunga bakung yang hidupnya hanya bunga yang sementara didandani oleh Allah lebih indah daripada kemegahan pakaiannya siapa? Raja Salomo. Jadi bunga bakung itu lebih indah daripada pakaian Salomo. Mengapa? Karena Salomo mendemonstrasikan kekayaannya, mendemonstrasikan bahwa dia sebagai raja, dia memakai pakaian yang megah, yang indah. Sedangkan bunga bakung itu menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya, kehidupan ciptaan Tuhan. Bunga bakung mencerminkan bahwa kita hidup, ya, kita hidup karena pemeliharaan Tuhan dan bersifat sementara. Jadi seharusnya sebagai seorang ciptaan kita harus sadar bahwa dengan segala kerendahan hati kita harus sadar bahwa saya ini hanya ciptaan. Saya ini hanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Saya terbatas. Saya tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Ya, saya hanya pribadi yang terbatas. Tuhan kasih saya kemampuan, tapi ada satu pribadi yang lebih daripada saya yang tidak batas. Oleh sebab itu tidak bisa menyombongkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan kemampuan kita. Yang kedua, nyambung dengan poin yang pertama. Kalau tadi kita adalah ciptaan yang terbatas, maka kita sebagai ciptaan, ya, bergantung kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang bergantung kepada kuasa Tuhan. Kalau dia merasa bahwa dirinya mampu melakukan apapun tanpa siapapun, itu berarti adalah orang yang sombong. Dalam kehidupan kita, oleh sebab itu kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan. Bukan kita mengambil keputusan terlebih dahulu, baru ketika itu ketika ada masalah, Tuhan tolong saya. Yang paling awal adalah kita mengajak Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan, mengikut sertakan. Tuhan, saya tak mampu. Tuhan, saya
tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang terbatas, bukan Superman, bukan orang yang superwoman bisa melakukan apapun. Nah, orang yang tahu bahwa dirinya perlu bergantung adalah orang yang rendah hati, perlu bergantung kepada Allah. Justru bahaya apabila kita tidak merasa membutuhkan Tuhan atau tidak bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan, dan yang kedua adalah kita perlu sadar bahwa kita juga membutuhkan orang lain. Karena memang manusia diciptakan untuk hidup secara sosial, ya, hidup untuk membangun hidup sosial dengan kanan kiri dan juga depan belakang. Bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati kalau kita gagal menghidupi kehidupan yang saling bergantung dengan orang lain? 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 7, karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini ada sebuah keterkaitan bahwa antara kerendahan hati dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan serta kebergantungan kita kepada Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang paham bahwa dia membutuhkan Tuhan. Ini ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, orang yang rendah hati adalah orang yang menghayati anugerah keselamatan dari Tuhan. Di renungan saya selalu saya bilang, kalau Bapak Ibu ingat mungkin ya, saya selalu bilang sola gratia dan soli Deo gloria. Jadi saya diselamatkan dan saya hidup untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Segala hal yang saya berikan dalam kehidupan saya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena bukan Allah kan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan kerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ciri yang ketiga adalah orang yang rendah hati adalah orang yang paham bahwa dirinya telah ditebus di dalam Kristus. Jadi dia tidak mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan. Dia tidak memegahkan. Tadi di awal saya bilang, ketika Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman lebih lalu menceritakan kepada anak atau cucu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu sampaikan? Pesan apa yang Bapak Ibu sampaikan? Hebatnya saya atau hebatnya Tuhan yang bekerja bagi saya? Mengapa jangan memegahkan diri? Karena Bapak Ibu, keselamatan itu sepenuhnya hanya kasih atau anugerah Allah, bukan hasil usaha kita atau pekerjaan kita. Jadi kalau ada orang yang memegahkan diri, ada orang yang sombong, berarti dia tidak memahami, dia tidak mengerti tentang Injil. Bagaimana hidupnya sudah ditebus di dalam Kristus. Dia tidak mengerti, dia tidak memahami tentang kasih karunia. Pergi ke gereja bisa. Orang-orang seperti itu pergi ke gereja, iya. Tiap minggu bisa pergi ke gereja. Melayani, bisa melayani. Tapi dia tidak paham bahwa hidupnya hanya karena kasih karunia dari Tuhan. Saya mengutip ada buah seorang tokoh, gitu ya. Namanya adalah Leo Tolstoy. It is often better for a person to recognize the sin than to do a good deed. Recognizing a sin makes a person humble. Doing a good deed often can fit a person's pride. Kalau diterjemahkan secara bebas, seringkali lebih baik bagi seseorang untuk mengakui dosanya daripada melakukan perbuatan
dosanya di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni dengan sadar. Ya, dia mau mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa daripada melakukan sebuah pekerjaan baik. Mengapa begitu? Karena seringkali ketika kita melakukan sebuah pekerjaan yang kita anggap baik, hasil akhirnya apa? Seringkali kita menceritakan itu kepada orang lain sebagai sebuah kesombongan. Dan seringkali kita lupa bahwa kita melakukan dosa. Waktu kita yang tadi saya bilang, waktu kita melakukan sebuah pekerjaan baik, kita mencapai sesuatu, punya sebuah pencapaian, berbuat baik ini dan itu, seringkali hal tersebut memberi makna bagi pride kita, bagi kesombongan kita. Harusnya sebagai seorang yang percaya, kita perlu meletakkan perbuatan baik setelah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita sudah rendah hati mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa, maka kita melakukan a good work, perbuatan yang baik. Karena ketika kita sadar, kita tidak punya celah, tidak ada tempat bagi kita untuk membanggakan diri. Sebagai penutup, saya mengutip dari seorang tokoh teologi yang bernama C.S. Lewis. As long as you're proud, you cannot know God. A proud man is always looking down on things and people. And of course, as long as you are looking down, you cannot see something that is above you. Artinya, ketika kita sebagai orang yang congkak, orang yang sombong, kita nggak akan pernah bisa melihat bahwa ada hal-hal baik di bawah kita. Memandang orang itu rendah di bawah, ya, memandang orang itu lebih rendah daripada kita. Tapi kita nggak pernah bisa lihat ternyata setiap orang yang ditempatkan di sekitar kita itu Tuhan tempatkan bukan karena kesengajaan, tapi sebagai manusia kita saling membutuhkan. Kita selalu melihatnya ke atas karena kita melihat orang itu rendah, orang itu nggak mampu. Kita sebagai orang sombong seringkali kita melihat bahwa orang lain itu tidak bisa menyamai kemampuan yang kita miliki. Tapi Bapak Ibu, ketika kita memandang orang lebih rendah daripada kita, itu kita berarti apa? Orang yang sombong. Dan kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik di hadapan kita karena kita melihat bahwa orang lain itu tidak punya kemampuan apapun yang bisa menyamai kita. Kita nggak bisa lihat ke atas bahwa ternyata di atas langit masih ada langit. Bahwa apa yang kita miliki saat ini masih ada orang-orang yang lebih mampu daripada kita. Sebenarnya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kasihan. Dan kita sebagai ciptaan, saya ingatkan kembali bahwa hari ini kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama, sebagai orang yang rendah hati adalah orang yang memahami bahwa dirinya adalah orang yang telah diciptakan oleh Tuhan. Yang kedua, orang yang bergantung sepenuhnya. Dan yang ketiga, orang yang memahami bahwa dia hidup dalam anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami sudah bersama-sama merenungkan kepada firman Tuhan. Kami mohon Tuhan terus menolong kami untuk hidup bergantung kepada Tuhan atas kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan Tuhan untuk terus menjadi pribadi yang rendah hati, bukan hanya kami mau menganggap orang itu setara dalam kehidupan kami, tapi juga kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang lemah seperti apa yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan.
seluruh kehidupan kami dalam kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.